Halo teman-teman, kepentok itu sakit ya. Tapi ada sebuah hal yang kepentok atau kejedot tapi malah bikin kita ketawa. Kenapa? Karena kita tahu ternyata di balik itu semua ada trik membuat itu menjadi berkah buat kita. Caranya gimana? Yuk kita bahas di hari ini. Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo semuanya, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Betul, ternyata dalam hidup ini cukup lucu ya teman-teman. Ada banyak hal yang menurut orang lain menyakitkan, tapi buat kita tuh enggak. Bener, termasuk hal yang namanya kejedot atau kepentok. Coba deh, pernah nggak diri kamu mengalami sebuah ketidaksengajaan yang bikin kamu marah-marah? Bikin kamu jadi kesel, jadi sedih. Tapi beberapa waktu kemudian kamu jadi ketawa sendiri kalau mengingat itu semua. Pernah? Kalau pernah coba tuliskan deh di komentar. Hal apa sih itu untuk kamu? Nanti saya berikan hati. Nah sekarang, izinkan saya kembali memberikan kamu sebuah tamparan emas. Sekaligus sedikit bercerita ya. Sebuah kisah nyata saya yang sepertinya lagi-lagi mirip dengan kisah kamu. Gini teman-teman, coba deh kita sama-sama jujur ya. Anggap saja saya sebagai sahabat baik kamu. Kita nih sama-sama manusia yang punya keinginan lagi. Jujur aja deh, saya juga pernah kok marah sama Tuhan ketika saya menginginkan sesuatu tapi gak dapet-dapet. Coba, sekarang kapan? Kapan terakhir kali kamu marah sama Tuhan kamu, baik secara terucap maupun dalam hati? Nah, biasanya nih, Tuhan itu tidak pernah salah. Video ini bisa sampai kepada kamu, bagaimanapun ceritanya, itu pasti pas banget atau relate dengan kisah kamu. Baru-baru ini bener nggak? Kamu baru aja marah sama Tuhan kamu, atau paling tidak sedikit protes deh dalam hati. Kenapa sih kok saya tidak mendapatkan ini, padahal saya kurang baik apa? Pernah kayak gitu? Kalau pernah, gak usah kaget. Semua sahabat Pagar Kehidupan pernah kok ketebak kayak kamu. Sekarang giliran kamu saya tebak. Kali ini, saya akan memberikan kamu sebuah rahasia emas dari itu semua. Gini loh, teman-teman. Coba sekarang ambil nafas dulu ya. Sedalam-dalamnya dari hidung kamu, yuk. Kemudian hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Gimana rasanya? Enak gak? Enak ya, rasanya lebih rileks, lebih tenang. Nah, sekarang gini. Sadar nggak nafasnya kamu barusan tuh jadi enak gara-gara apa? Gara-gara kamu menikmatinya lagi. Coba sekarang kita uji. Saya suruh kamu napas, tapi nggak boleh panjang-panjang. Napasnya pendek. 1, 2, 3. Terus hembuskan sekarang pendek, nggak boleh panjang-panjang. Enak nggak rasanya? Kagak enak mas, kagak ada rasanya. Nah, sekarang ini dia ilmu emas yang kamu gak sadar selama ini kamu udah lakuin. Tahu gak apa? Diri kamu itu marah sama Tuhanmu, sama penciptamu, itu sebenarnya udah di langkah yang benar lagi. Saya ulangi lagi nih. Diri kamu kan baru-baru ini marah nih sama yang maha kuasa, apapun alasannya, apapun ceritanya. Sadar gak? Itu sudah di jalan yang benar lagi. Loh Sebentar mas, ini kok aneh. Baru kali ini saya mendengarkan ada orang yang bisa bilang marah sama Tuhan saya itu malah bener. Ini ngaco nih mas. Kok bisa ceritanya? Gimana tuh? Nih saya jelasin. Kalau kita marah sama Tuhan, itu berarti kita menganggap Tuhan itu adalah yang paling dekat buat kita. Betul nggak? Saya ulangi perkataan saya, kamu renungkan deh. Kalau kita marah atau protes sama Tuhan, berarti benar kan bahwa Tuhan itu adalah yang paling dekat dalam hidup kita, buat hidup kita, betul nggak? Kita ambil contoh, ketika kamu lagi deket-deketnya sama pasangan kamu, lagi cinta-cintanya, sekalinya nggak diperhatiin aja, ingat nggak kamu dulu marahnya gimana? Betul nggak? Kamu nih yang cowok, ketika lagi sayang-sayangnya gitu kan sama cewek gitu kan, pacar kamu atau kekasih kamu, pasangan kamu gak sesuai kamu dikit aja, bawaannya kayaknya ngerungseng, gak bisa tenang, khawatir, panik kalau dia pergi dari hidup kamu. Betul?
Kenapa? Karena di saat itu dia adalah yang paling dekat sama kamu. Nah, dari sini berarti kamu paham kan? Di saat kamu protes sama Tuhan kamu, di saat itu kamu tuh udah benar. Kenapa? Karena di saat itu secara tidak sadar diri kamu dalam keadaan paling dekat dengan penciptamu. Sadar gak sampai sini? Paham? Setuju? Oke, bagus. Itu tamparan dari saya buat kamu yang pertama. Tapi ada yang lebih nampar lagi. Gini, teman-teman. Kita ini sebagai orang kadang-kadang aneh ya. Protes sama Tuhan kita iya. Tapi kenapa protesnya setengah-setengah? Kalau saya sebagai kamu, saya ini ingin memberikan kamu sebuah solusi tapi agak nyeleneh. Nyeleneh tapi benar. Mau gak kamu lakuin? Mau ya? Gimana mas solusinya? Kalau kamu mau marah sama Tuhanmu, marahnya jangan setengah-setengah. Habisin marahnya. Maksudnya gimana? Tanya dong sama yang maha kuasa secara langsung. Ya Tuhan, apa maksud engkau bagi saya dari ini semua? Ada apa dengan ini semua? Tolong berikan saya petunjuk kenapa ini semua harus terjadi. Jadi kenikmatan kita sebagai makhluk bertuhan itu apa? Ngobrol. Ngobrol berbicara sama Tuhan kita. Bukan berbicara sama si Aryan Surya. Bukan berbicara sama orang-orang yang kamu percaya sebagai orang yang bisa kamu curhatin. Gak bisa. Sehebat apapun orang, dia tetaplah manusia yang punya kelebihan, tapi dia juga punya kekurangan. Nah sekarang ayo, gak usah setengah-setengah. Tanya Tuhanmu, dalam doamu ngobrol sama Tuhan kita. Tanya, ada nggak hal yang bikin kamu protes belakangan ini? Ada nggak hal yang bikin kamu marah, kecewa belakangan ini? Nah itu kamu bawa dalam doa kamu, dalam ibadah kamu, protes sama Tuhan dengan hal yang betul-betul nggak ada lagi yang kamu sembunyikan. Keluarin tuh unek-unek, tanya sama Tuhan, apa maksudnya bagi diri kamu dari hal ini semua yang terjadi dalam hidup kamu. Nah sebentar nih mas, maaf nih. Tapi bukannya kita nggak sopan ya mas, kalau kita itu marah-marah, komplain, protes sama Tuhan kita kan nggak boleh. Nah sekarang saya mau tanya balik sama kamu. Tolong kamu resapi, renungkan pakai hati dan pakai logika. Siap ya? Gini pertanyaan saya, sederhana banget kok. Diri kamu itu bisa ada di dunia ini gimana sih ceritanya? Coba ceritain. Nggak usah tulis di komentar. Dalam hati aja. Saya mau tanya sederhana. Saya ulangi ya. Diri kamu nih sebagai manusia hebat yang mendengarkan suara saya, menonton video saya hari ini. Coba ceritakan dari dalam hati. Kok kamu bisa tiba-tiba ada di dunia ini? Itu ceritanya gimana? Oh, waktu itu bapak ibu saya nikah mas. Terus dari pernikahan itu saya lahir deh. Enggak. Saya enggak nanya tentang bapak ibu kamu. Saya nanya tentang kamu. Gimana kisahnya kok kamu bisa tiba-tiba ada nih di dunia? Lah bingung toh? Kenapa mesti bingung? Jawabannya sederhana. Karena Tuhan menginginkan kamu ada di dunia ini. Titik. Iya dong. Sekarang kalau kita ingat-ingat pelajaran biologi kita dulu. Itu sperma itu yang akhirnya ditakdirkan oleh Tuhan untuk menjadi kita, itu kan sperma pilihan dari berjuta-juta sperma yang masuk ke rahim ibu kita loh. Kok bisa satu itu jadi kita dan kamu mengatakan itu kebetulan? Gak mungkin. Gak ada kebetulan segitunya. Itu takdir. Berarti kamu, saya, kita bisa ada di dunia ini ada maksudnya. Betul gak? Nah siapa yang memberikan itu semua izin? Tuhan. Nah sekarang coba pikirkan pakai logika. Kalau memang Tuhan itu yang paling tahu kenapa kita harus lahir ke dunia ini, masa kita nggak boleh minta petunjuk sama Tuhan kita? Ya boleh mas, tapi caranya jangan marah-marah. Lah marah-marahnya kita itu kan adalah sebagai bukti bahwa kita ini manusia biasa. Yang penting marah-marahnya itu jangan sambil caci maki. Tunjukkan keputusasaanmu sama Tuhanmu. Tunjukkan kelemahanmu kepada Tuhanmu, bukan kepada manusia. Lah kita kan kebalik ya. Nunjukin kelemahan kita kepada publik. Tolong saya, bantu saya. Curhat kiri, curhat kanan. Masalah beres? Kagak, cuman dikasihanin doang habis itu lupa. Kadang-kadang kalau lagi apes banget nih, temen kita dengerin curhat, iya, habis itu dibully di masa depan. Ya, curhatan kita jadi aib, jadi bahan bully buat kita. Pernah nggak kayak gitu? Masih belum puas?
Masih belum kapok. Kalau belum kapok ya udah, silakan curhat lagi sama orang ya. Tapi nanti kalau dibully gara-gara itu, kamu tambah bingung, tambah pusing, nasihatnya macem-macem. Jangan kamu bingung. Kamu sendirilah yang membuat itu semua jadi tambah ruwet. Jelas? Sekarang coba, ayo renungkan perkataan saya dan kamu jawab dalam hati saja. Kenapa kita selama ini bikin diri kita sendiri ribet? Dengan maunya curhat sama orang, maunya menunjukkan kelemahan kita sama orang, mengemis iba, sementara Tuhan kita abaikan. Kita berdoa cuma sekedar ritual. Kita memohon cuma sekedar doa, sebagai ritual doang, takut dosa. Kenapa nggak kita manfaatkan momen itu sebagai momen untuk mendekatkan diri bahwa oke, saya sudah waktunya balik sama Tuhan saya. Saya ngobrol deh sama Tuhan saya. Bener juga nih si Mas Aryan, saya paham. Saya salah selama ini Mas, curhatnya, ngeluhnya, marah-marahnya sama orang. Kenapa nggak saya lakukan itu sama Tuhan saya tunjukkan kelemahan saya di depan Tuhan saya, supaya saya tahu apa sih yang Tuhan mau dari saya. Dan ini bener loh, ini fakta. Coba kamu tulis deh di komentar. Pernah nggak kamu mengalami momen yang saya kisahkan ini? Dimana kamu udah hopeless banget, udah putus asa banget, udah gak ada harapan banget. Di saat kamu berdoa udah pasrah total, tiba-tiba bantuan Tuhan datang. Pernah gak kayak gitu? Kalau saya mendengarkan cerita dari orang-orang, sering bahkan selalu seperti itu. Di saat kita sudah menunjukkan kelemahan kita, udah gak ngerti lagi Tuhan maunya apa, dikasih jalan. Berarti dari situ benang merahnya, Tuhan itu mau kita ngobrol sama Dia. Kita ngobrol sama pencipta kita, bukan curhat sama orang, apalagi ngemis iba di sosmed. Jangan ya, gak boleh, gak baik buat kamu. Sadar? Nah, kan? Saya yakin ada banyak orang yang mendengarkan saya sampai menit ini ada air mata yang keluar. Atau paling tidak hatinya tersentuh karena apa yang saya katakan ini benar. Sesuai dengan apa yang kita alami ya. Nah sekarang gini. Di bagian akhir ini saya punya beberapa hal yang harus kamu lakukan dan ini sederhana banget ya. Rubah pola pikir kita yuk, rubah pola pikir kamu. Pola pikirnya gini loh. Kita jangan lagi berharap sama manusia. Sehebat apapun teman kita, sahabat kita, dia juga punya kehidupan. Jangan rusak kehidupan dia dengan masalah kita terus ya. Katanya kita sayang sama dia, katanya kita care, perhatian sama dia, tapi kok curhat mulu? Kasihan dong dia. Yang kedua, ingat, manusia itu juga sama kayak kamu. Gak selamanya seneng dengerin orang curhat mulu. Kadang-kadang bukannya seneng, malah jadi lama-lama maaf, benci. Udah deh ya, sekarang rubah pola pikir kamu. Manusia itu tempatnya kita bergaul, tempatnya kita berbagi kebahagiaan. Kalau berbagi susah jangan sama manusia, sama Tuhan. Oke? Manusia itu tempatnya berbagi bahagia, tempatnya kita bersosialisasi, titik. Selain itu, kita curhatnya sama Tuhan. Kita ngobrolnya sama Tuhan. Kita ngeluhnya sama Tuhan. Nanti percaya sama saya, reaksinya dalam hidup kamu akan luar biasa. Keputusasaan kamu yang tadinya mulai muncul, mendadak jadi hilang. Kenapa? Karena tiba-tiba hati kamu jadi lega aja gitu. Rasanya plong dan anehnya, ini fakta ya, jalan keluar itu tiba-tiba mulai muncul pelan-pelan tapi pasti dalam hidup kamu. Oke? Jadi sekarang coba, kamu tonton berulang kali video ini. Kalau kamu suka banget dengan video ini, dan saya yakin kamu suka, silakan klik jempol ke atasnya. Terima kasih. Dan bagikan pagar kehidupan seperti biasa kepada banyak orang ya. Terutama mereka tuh, orang-orang yang kamu tahu kayaknya lagi butuh bantuan banget dan gak tahu harus minta tolong kemana. Kita tolongin mereka yuk, bawa mereka ke jalan yang benar ya. Ini salah satu jalan yang benar karena kamu sendiri pun hatinya sudah berkata bahwa ini adalah yang benar, yang selama ini kamu cari. Betul gak? Selamat ya, kamu semakin yakin sudah di jalan yang benar. Saya yakin kamu adalah orang yang berharga. Kamu spesial loh buat saya. Kamu harus tahu itu ya. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.